Dahulu, Al-Quran terasa asing di hidup kami. Dahulu, mushaf Al-Quran hanya penghias lemari buku kami. Berdebu, terlihat usang, sendiri, terabaikan. Dahulu, Al-Quran bukan sesuatu yang penting dalam hidup kami. Dahulu, Al-Quran hanya berupa untaian kata yang tiada mampu kami memahaminya. Jangan tanya kenapa. Jangan tanya kenapa kami mengabaikannya. Mungkin kerasnya kehidupan seiring membuat kerasnya hati kami. Kami terus mengabaikan Al-Quran hari demi hari. Bulan dan tahun terus berganti. Rambut pun telah mulai memutih tanpa kami sadari. Ya Rahman, pemilik hati kami, dengan kasih sayangnya menurunkan hidayah ke hati kami. Dengan cara yang tiada pernah kami pahami. Ya Rahman, dengan kasih sayangmu, kami kembali. Kini, kami telah bisa membaca kalam-Mu ya Rob, walau dengan terbata-bata. Al-Quran telah mengisi hari-hari tua kami. Dengan ini kami berharap kasih sayang-Mu ya Rob dapat menghapus dosa kami. Alhamdulillah, saya senang belajar Sakifah. Sebelumnya saya kurang pandai, jadi sekarang selama ada belajar udah bisa. Jadi kalau dapat kawan-kawan saya seumur saya nih belajar juga seperti saya. Ya Rob, kini Al-Quran menjadi sahabat kami, teman setia yang menemani hari-hari kami. Nama saya Yulianto, usia 58 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari membutut. Saya mulai belajar Sakifah baru sekitar 3 bulan. Mulai dari Ba'da Isya sampai dengan pukul 9 malam. Setiap malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Dampaknya saya mempelajari Sakifah, memotivasi diri saya sehingga saya bisa membaca dengan yang benar. Dan dengan belajar Sakifah sehingga saya bisa membaca Al-Quran. Alam naj'alil ardo mihada. Ya Rob, kini Al-Quran menjadi penyembuh hati kami. Hati kami yang telah lama keras membatu. Saya awalnya bukan Islam, saya awalnya adalah beragama Buddha. Jadi saya dibesarkan di lingkungan non-muslim. Pada suatu hari saya bertamu ke rumah teman, kebetulan pada waktu itu di bulan puasa. Nah, menjelang berbuka puasa, saya mendengar suara beduk. Kemudian di situ saya mendengar suara azan. Di situ saya seolah-olah seperti terdiam dan mendengarkan suara azan, dan saya melihat situasi dan kondisinya sangat terharu. Dari situ saya pulang dan kemudian saya membeli buku yang berwarna lila ya, warna ungu, belajar sholat. Nah, saya belajar di dalam kamar, kondisi waktu itu masih kuliah. Saya belajar, nah
Saya belajar itu huruf Latin karena saya tidak tahu membaca Al-Quran. Saya baca, dan kemudian karena saya nggak punya mukena, saya ambil kain panjang. Saya belajar sholat sendiri. Akhirnya saya bisa sholat, saya bisa ibadah. Karena suatu hari saya dibawa ke kampungnya jauh di tebing tinggi sana. Di sana saya disahadatkan. Jadi setiap sholat tahajud saya menangis, ya Allah, tolonglah berikan saya guru yang tepat. Bagaimana saya bisa membaca kalammu ini dengan baik dan benar. Berselang 2 hari, Ibu Titin menelepon saya. Assalamualaikum Kak Ani. Kak Ani apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Ani mau belajar ngaji. Di situ saya menangis. Ternyata Allah mendengar doa saya. Di sini saya diajarin dengan sistem yang namanya Sakifah. Subhanallah, luar biasa banget. Saya bisa baca, kemudian saya bisa jadinya mengerti mana panjang pendeknya. Dengan kesabaran Bu Titin itu mengajarin saya, sampai akhirnya saya bisa menyambung-nyambung kalimat ini dan saya bisa membaca Al-Quran walaupun belum tepat dan benar. Dengan metode Sakifah ini saya mengucapkan sangat terima kasih karena dengan usia saya 55 tahun saya bisa mempelajari dan membaca Al-Quran dengan panjang pendeknya dalam tempo yang sangat begitu cepat. Ya Rob, hari ini kami berdiri di sini membaca kalammu dengan terbata-bata. Alhamdulillah saya bisa mengaji dari buku Sakifah ini supaya saya terus rajin belajar mengaji. Semoga Allah memberi kesehatan. Insya Allah saya terus belajar terus karena saya selama membaca buku Sakifah ini pikiran tenang dan murah selalu diberi rezeki. Selama ini saya belum pernah mengaji, maka saya terus yakin betul saya bisa mengaji. Mudah-mudahan insya Allah memberikan rezeki. Saya terus rajin terus belajar sampai akhir hidup saya. Kami bangga karena dengan ini kami bisa berbuat untuk dakwah, meluaskan syiar Al-Quran sampai ke pelosok negeri untuk mencintai kalammu ya Rahman. Karena hari ini kami telah memahami Al-Quran pintu 1000 kebaikan. Ya Allah, ampunkan kami dan kami bertaubat dari dosa-dosa semuanya. Dan sungguh hanya Engkau yang maha menerima taubat, maha pengampun.